pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabi wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Hijrah yang sama-sama kita muliakan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jemaah maghrib rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, amal ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, seyogianya yang akan hadir adalah guru kita Al-Ustaz Haji Urwatul Wusqa PhD, tapi karena beliau kemarin menghubungi, beliau melakukan perjalanan ke Malaysia. Nah, secara khusus tidak disebutkan apa maksud, tapi biasanya Bapak Ibu beliau kalau tidak mengajar, kalau tidak check up kesehatan. Nah, kita doakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan guru kita Ustadz Urwatul Wusqa diberikan kesehatan dan kelancaran, sehingga barangkali nanti tentu masih bisa hadir bersama dengan kita di masjid ini. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah. Nih ada senior saya juga nih, ada Buya Dr. Khilal Sauti. Mohon izin Buya. Di sini banyak nih guru-guru kita nih Bapak dan Ibu. Ada Pak Dr. Zulhaldi, ya Pak ya. Ada Buya Erman, ada Buya Sudarman, Dr. Sudarman. Ini kalau mengaji di depan guru, kok ya agak grogi di banyak Pak. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Pengajian kita malam hari ini judulnya adalah 6 perkara yang dapat menggerogoti amal. Tadi kita bacakan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, amal baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dilakukan min zakarin aw unsa, baik laki-laki atau perempuan yang beramal tadi, wa huwa mu'minun, dan dia beramal Bapak dan Ibu dalam kondisi beriman kepada Allah. Karena ada juga orang beramal bukan karena iman. Kalau beramal tidak karena iman, ini alamat amalnya ditolak Bapak dan Ibu. Karena kata Nabi dalam hadis, innamal a'malu binniyat. Ini berkaitan pula ketika hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1445 Hijriah. Ketika Nabi SAW akan berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah kepada negeri Yasrib. Karena sebelum itu Bapak Ibu, kalau kita baca dalam sejarah, sahabat Nabi itu sudah ada yang pergi berhijrah ke Habasyah. Yang kedua, Nabi berhijrah perintah Allah ke negeri Taif. Baru yang ketiga Bapak dan Ibu, Nabi berhijrah dari Mekah Al-Mukarramah menuju negeri Yasrib yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Sebelum Nabi berhijrah Bapak Ibu, Nabi SAW tentu kita baca dalam sejarah betapa banyak rintangan dan juga siksaan yang semakin menjadi-jadi oleh kaum musyrikin. Nah, ketika Nabi hijrah sampai Nabi di Madinah, ada cerita seorang pemuda yang dia melamar seorang perempuan. Ada yang mengatakan disebut dengan Ummu Qais. Jadi Bapak dan Ibu, semasa beliau berada di Mekah, dilamarlah Ummu Qais ini, tapi ditolak oleh si pemuda karena beliau tidak pernah berhenti ataupun tidak putus asa. Lalu kemudian Ummu Qais ini pergi berhijrah. Nah, kemudian dia juga ikut berhijrah. Makanya ada hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap amal itu akan dibalas sesuai dengan niatnya, sesuai dengan motifnya, alasannya kenapa kita berbuat. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Niscaya hijrahnya itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang berhijrah karena dunia ataupun ingin harta ataupun ingin menikahi seorang wanita, nah, karena asbabul wurudnya tadi adanya lamaran yang ditolak. Seorang pemuda yang melamar seorang gadis ditolak ketika sebelum berhijrah. Nah, inilah kemudian Bapak dan Ibu, orang yang berhijrah karena mengejar dunia ataupun ingin mendapatkan kekayaan ataupun ingin mendapatkan cintanya atau ingin dinikah, mendapatkan pernikahan seorang wanita, maka itu pula yang akan didapatkan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Jadi kalau kita beramal ini Bapak dan Ibu memang harus berdasarkan iman. Kalau tidak berdasarkan iman, tentu tidak akan diterima oleh Allah. Nah, karena itu dalam ayat tadi kalau kita baca, man amila salihan min dzakarin aw unsa. Siapa yang beramal baik amal saleh, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, sementara dia beramal dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Niscaya akan Allah berikan kepadanya balasan dengan kehidupan yang baik. Nah, kehidupan yang baik dalam ayat itu juga dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah kebahagiaan, as-sa'adah. Jadi orang yang beramal dengan iman, dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Begitu pula kalau kita baca dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan ini sangat populer Bapak Ibu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin, namun kita tentu harus mewaspadai. Jangan sampai Bapak Ibu amal ibadah kita rusak
Jangan sampai amal baik kita digerogoti karena perbuatan yang dapat mengurangi nilai pahala kita. Ibu bapak kaum muslimin, di antara perkara yang dapat menjadikan amal seorang manusia itu bisa rusak atau berkurang atau bisa tercemar, yang pertama kata para ulama, al-istighlal bi'uyubil khalqi. Adanya satu kecenderungan ataupun kebiasaan menyibukkan diri dengan kekurangan atau aib orang lain. Bapak ibu kaum muslimin, sebagai manusia yang lemah, kita pasti yakin dan sadar bahwa tidak ada kita ini yang sempurna. Tidak ada kehidupan kita ini yang selalu baik-baik saja. Oleh karena itu, setiap manusia pasti punya celah. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Tapi alangkah ruginya Bapak dan Ibu kalau kita hidup habis waktu kita, energi kita, kemudian pikiran kita untuk mengurus aib-aib orang lain. Sementara nan kekurangan awak alun selesai lah. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh beruntung orang-orang yang hari-harinya ataupun hidupnya, waktunya dihabiskan untuk memperbaiki atau melihat aibnya sendiri. Dan orang yang beruntung tadi Bapak dan Ibu, dia dilalaikan atau dipalingkan oleh Allah dari mengurus aib orang lain. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita lihat dalam kenyataan hidup kita, memang menilai orang itu paling mudah. Menilai keburukan, kekurangan orang lain itu, memonten perilaku orang itu sangat mudah. Tapi kalau ditanya dirinya, itu payah menjawabnya Bapak Ibu. Karena itu kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum an tuwazana alaikum. Yang perlu dihisap itu diri kita. Hasibu anfusakum. Tidak perlu kita menghisap orang lain. Karena nanti di akhirat, di yaumul hisab, Allah tentu hanya tanya terhadap diri kita, terhadap keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Urusan orang lain, itu dia pula yang bertanggung jawab. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau hidup kita gunakan untuk melihat diri kita, sebenarnya Bapak dan Ibu banyak nan kurangnya. Kalaupun kita ibadah, tidak ada jaminan ibadah kita betul-betul ikhlas. Tidak ada jaminan ibadah kita betul-betul sesuai dengan tuntunan daripada Allah dan Rasulnya. Kalaupun kita ibadah, alun tentu pula khusyuk ibadah kita. Alun tentu pula akan diterima oleh Allah. Jadi kalaulah merasa taat saja diri kita, perlu juga kita banyak memuhasabah diri kita. Apalagi kalau dalam kehidupan bukan hanya ibadah yang kita lakukan, mungkin saja ada perbuatan dosa ataupun kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, orang yang menang, orang yang paling beruntung kata Nabi, adalah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri. Nyo ndak sibuk mau urus orang, nyo ndak sibuk membicarakan. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tajassasu. Nah, ini salah satunya. Tajassus ini Bapak dan Ibu adalah satu sikap di mana seseorang itu ingin mendapatkan informasi tentang kekurangan orang lain, memata-matai, mencari-cari tahu apa kelemahan orang lain. Dilarang oleh Allah, jangan tajassus. Apa sambungan dari ayat itu? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Sebab apa? Kalau orang itu sudah menemukan sedikit banyaknya informasi tentang kekurangan orang, nyo gata bibirnya untuk menyabuian ke orang lain. Ndak kan senang hatinya, ndak kan tenang kalau alun nyo sabuian ke orang. Nah, itulah Bapak dan Ibu.
wala yaghtab ba'dukum ba'da. Allah ancam dalam ayat itu, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum. Orang yang suka berghibah, dari mana dia dapatkan? Mulai daripada berprasangka buruk. Kemudian dari prasangkanya itu dia ingin buktikan betul tak prasangkanya itu. Maka dia tajassus, memata-matai kelemahan, mencari-cari tahu kekurangan orang lain. Lalu dia bicarakan, dia gibahkan. Nah, orang yang suka bergibah, kata Allah, ditanya oleh Allah, sukakah kamu memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tentu tidak mau kita, Bapak Ibu. Fakarihtumu, pasti engkau akan merasa jijik, kata Allah. Nah, maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau kita beramal, maka sebenarnya yang perlu kita perhatikan, di samping niat dan caranya mesti benar sesuai dengan ketentuan dalam agama kita, supaya tidak rusak amal ibadah kita, sibukkan saja diri kita dengan kekurangan kita. Jangan banyak melihat kekurangan orang lain. Ibu bapak kaum muslimin, barangkali kalau kita sering, saya kira, mendengarkan kisah Luqmanul Hakim. Ketika anak beliau sudah mulai remaja, diajaklah pergi jalan-jalan, masuk kampung, keluar kampung, membawa seekor keledai. Keledai kan tidak seperti kuda yang cukup tangguh, tidak sebesar gajah yang besar. Keledai ya kita lebih kecil daripada kuda. Bapak Ibu, ketika beliau melakukan perjalanan tadi, beliau ingin ajarkan kepada anak beliau bagaimana pandangan orang dalam hidupnya. Pada pertama disuruh anaknya naik ke atas keledai, sementara Luqman jalan di bawah sambil pegang talinya untuk mengendalikan keledai tadi. Apa kata orang? Melewati sekelompok orang pada saat itu, kata mereka, sungguh anak tidak tahu berbuat baik kepada orang tua. Luqmanul Hakim sudah tua, tapi anaknya enak-enakan duduk di atas keledai. Teganya si anak tadi. Nah, kata Luqman, anakku, engkau dengar apa pembicaraan orang? Dengar wahai ayahku. Apa katanya? Aku tidak punya rasa iba terhadap engkau, tidak punya tidak bisa berbakti kepada engkau. Mestinya engkau yang berada di atas keledai ini. Akhirnya gantianlah, naiklah ke atas keledai Luqmanul Hakim, sementara anaknya yang memegang tali kendali. Lewat lagi sekelompok orang. Lalu apa kata orang? Sungguh orang tua yang tidak punya rasa kasihan. Anaknya masih kecil, anak ketek disuruh berjalan, nan gaeknya duduk di atas keledai. Bapak dan Ibu kaum muslimin, akhirnya apa yang terjadi? Naik kedua-duanya ke atas keledai. Lain loh kecil orang, Bapak dan Ibu. Yo bana ndak ado raso iba terhadap keledai. Nan keledai nan ketek gua, dia tehnya dua orang pula nan duduk di tehnya. Baralah kabareknya toh. Kira model itu. Akhirnya Bapak dan Ibu habis jalan lagi, kemudian dipikul bersama-sama oleh Luqman dan anaknya. Apa kata orang banyak? Sungguh Luqman dan anaknya sudah gila. Jadi kalau kacamata yang dipakai mencari orang tu hitam, walaupun tarang saja wak hitam je nampak dia. Tapi kalau yang dicari itu adalah kebaikan, Bapak dan Ibu, banyak kebaikan disadari atau tidak, itu dilakukan orang lain untuk kita. Misalkan, kalau kita hidup bertetangga, Bapak Ibu, tidak selalu misalkan tetangga itu orang yang berpunya. Kalaupun dia berpunya, mungkin ada lagi keperluan-keperluan hidupnya yang masih butuh untuk dipenuhi, sehingga ulun bisa nyo berbagi ke awak sebagai tetangga. Lain dak manggaduh senyo ke awak, atulah berbuat baik nyo untuk kita tu Bapak dan Ibu. Jadi jangan dibayangkan kebaikan orang itu hanya sebatas uang, hanya sebatas materi. Nyo lain namuh jo bertegur sapu jo awak, itulah saling berbaik-baik kita dengan dia itu. Lain namuh jo awak saling mengucapkan salam, itulah ibadah awak Bapak dan Ibu. Lain tersenyum jo nyo menyambut kedatangan awak, walaupun mungkin hanya air putih yang nyo suguhkan. Kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Itulah bersedekah nyo dengan senyumnya tadi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau yang kita lihat dalam hidup ini adalah hal-hal yang positif, banyak kebaikan itu Bapak Ibu. Tapi kalau pikiran kita sudah diisi dengan mencari-cari aib orang lain, mencari kekurangan orang, sangat mudah
Ibarat kata pepatah mengatakan, semut di seberang lautan nampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata tidak nampak. Inilah Bapak Ibu. Kalau yang kita pakai dalam hidup ini suka untuk melihat diri kita ke dalam, suka untuk memuhasabah diri, maka insya Allah Bapak dan Ibu tidak akan nampak betapa kecilnya ataupun besarnya kesalahan orang, tidak akan mau kita melihat itu. Nah, kita sibukkan saja dengan diri kita masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Nah, inilah perkara pertama. Kalau kita dalam hidup ini sudah sibuk dengan aib orang lain, abilo wak beramal. Yang harusnya waktu kau bisa kita gunakan untuk beribadah, aku ndak sibuk saja mencari tahu tentang aib orang. Kalau lah dapetnya mengpagunjengkan orang, harusnya bisa waktu itu untuk baca Quran, untuk banyak berzikir, untuk banyak-banyak sholat sunat atau yang lain. Deklah sibuk dengan aib orang lain sehingga lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akibatnya Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama yang dapat menggerogoti amal ibadah kita. Yang kedua Bapak dan Ibu, perkara yang dapat menggerogoti amal yang kita lakukan. Yang kedua adalah qaswatul qulub, hati yang keras, hati yang membatu. Kalau batu saja Bapak dan Ibu, kena air saja bisa berlubang dia. Lihatlah di tepi laut, batu karang yang keras itu, kalau setiap hari dihantam ombak, walaupun air itu lunak, maka dia akan bisa melubangi batu tadi. Tapi kalau hati manusia sudah mengeras, ini memang berat nih Bapak dan Ibu. Apa yang bisa menjadikan hati manusia itu mengeras? Di antaranya Bapak Ibu, yang pertama adalah karena sifat sombong. Kalau sudah ada bersemayam di dalam hati kita itu kesombongan. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar biji bayam. Ada juga ulama mengatakan sebesar atom, sangat kecil sekali. Bapak Ibu kaum muslimin, lalu kemudian al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin, hati adalah tempat bersemayamnya iman. Kalau hati manusia itu diisi dengan iman, muncul cahaya, keluar kebaikan, kebenaran dari hatinya. Karena itu kata Nabi, kalau seseorang berbuat lalu hatinya menjadi tentram, tenang, itu tandanya perbuatannya baik. Tapi kalau perbuatan itu kemudian dilakukan, setelah itu ada kegelisahan, tidak tenang hidup awak, itu tandanya bisa jadi perbuatan itu bukan perbuatan yang baik. Apalagi kalau dilihat orang, malu kita. Maka ini perbuatan dosa Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya hati, mari kita jaga Bapak dan Ibu. Karena kalau dia sakit, kemudian mengeras, memang agak berat untuk mencarikan obatnya. Karena obatnya tidak ada, dijual di apotik Bapak dan Ibu. Ya. Jadi yang pertama yang bisa menjadikan hati manusia itu mengeras, kalau di hati itu ada kesombongan. Apa yang bisa membuat orang sombong? Pertama, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Dahulu ketikanya rumahnya biasa, mengeceknya pun sesuai dengan mode rumahnya. Tapi sajak rumahnya lah rancak, mode istana, mengecek, lah beda lo caranya Pak Ibu. Karena kadang kekayaan itu menentukan cara orang berbicara, mempengaruhi cara orang berbicara. Ini semakin kaya, ada yang semakin menunduk, ibaratkan padi. Ya, ilmu padi. Tapi kalau tidak hati-hati kita Bapak Ibu, kesombongan itu bisa muncul karena bertambahnya harta, ziyadatul mal. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa hati kita bisa punya sifat sombong? Ziyadatul mansib, bertambahnya kekuasaan. Kalau tidak punya apa-apa,
tidak jadi apa-apa, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah punya ini, uangnya banyak, amehnya banyak, cincinnya banyak, segala macam, pitihnya apa lagi, kemudian ditambah pula dengan kekuasaan, nah inilah bapak dan ibu, kalau bahasa orang awak lah, naik baunya seketek. Nah, ketika tidak jadi pejabat, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah punya kekuasaan, nah ini bisa membuat orang menjadi sombong. Nah, maka kita harus berhati-hati Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hati manusia itu bisa punya sifat sombong, dan itu bisa membuat hati kita mengeras, bisa membatu, bahkan bisa menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ketiga, kalau di dalam kehidupan kita, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Jadi mestinya Bapak Ibu, ilmu itu mengantarkan kepada ketundukan. Ibarat padi tadi, semakin berisi dia semakin menunduk. Nah Bapak Ibu kaum muslimin, termasuk yang bisa membuat orang itu sombong Bapak Ibu, ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan. Jadi kalau tidak waspada kita Bapak Ibu, rajin kita tahajud, rajin puasa sunnah, bagus Bapak dan Ibu. Rajin kita ke masjid, mantap. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang dalam sujud itu, tengah malam orang lalok lama, bakaruah, mimpi indah, kita bisa bangun melawan rasa kantuk yang berat, dinginnya malam, lalu bersujud, bersimpuh di hadapan Allah. Kadang-kadang dalam sujud itu walaupun berlinang air mata, di hatiku kadang iblis atau setan akan selalu menggoda kita. Apa yang dia tanamkan? Perasaan sombong. Dia sabana khusyuk awak bersembayang ya, umpamanya kan. Dia sabana dermawan, sabana banyak infaknya. Itu kadang-kadang perasaan memuji diri sendiri itu, ini juga bisa merusak, dan ini bisa mengawali munculnya kesombongan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, jadi supaya kita tidak sombong, maka niatkan lillahi ta'ala. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, hati itu bisa mengeras Bapak dan Ibu kalau kita melakukan perbuatan dosa. Di dosa ini ibaratkan nutfah, noda hitam, tinta hitam. Kalau hati manusia itu bersih, suci, ibarat kertas putih. Tapi kalau sekali dia berbuat dosa, maka Allah akan meletakkan noda hitam itu di hatinya. Kalau semakin banyak berbuat salah, semakin banyak bermaksiat, tentu karatehnan putih tadi, hati yang bersih tadi, lama kelamaan dia bisa tertutup dengan noda hitam. Jadi kalau lata tutup sadonya, tentu cahaya kebenaran tadi sulit untuk diterima. Hidayah Allah itu semakin sulit diterima. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau kita misalnya melakukan dosa, caranya untuk membersihkan tentu bertaubat. Tentu kita perbaiki kesalahan kita, ya, karena setiap manusia pasti punya kesalahan dan dosa. Kata Nabi SAW, setiap anak cucu Adam, kullu bani Adam al-khata', adalah orang yang bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Ibu bapak kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Jadi kalau hati kita sakit atau keras, maka nanti akibatnya malas dalam beramal. Karena kalau sudah dipenuhi dengan dosa, dipenuhi dengan nutfah hitam, maka tentu cahaya kebenaran tadi sulit untuk muncul. Maka Bapak dan Ibu, orang yang hatinya keras akan sangat mungkin dalam hidupnya malas dalam beramal, muncul kemalasan. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruhnya hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Sementara kalau orang beriman itu dalam surah Al-Anfal misalnya ayat yang kedua, di antara tanda orang mukmin itu kata Allah, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, kalau dibacakan atau dia sendiri membaca nama Allah bergetar hatinya. Jadi Bapak dan Ibu, hati kalau sudah mengeras tentu sulit menerima hidayah ataupun petunjuk daripada Al-Quran. Dan banyak lagi akibat-akibat negatif daripada hati yang keras tadi.
Maka Bapak dan Ibu kaum muslimin, ini perlu kita lunakkan, perlu kita jaga hati kita. Sebab kata Nabi, kalau hati itu sehat, maka dia akan baik semuanya. Kalau hati kita itu sakit, maka akan bisa rusak seluruh amal perbuatan kita. Karena ibaratkan suatu pemerintahan, hati ini ibaratkan raja Bapak Ibu. Dialah yang akan menginstruksikan, tangan harus begini, mata harus seperti itu, mulut harus begini. Itu lewat instruksi hati kita. Hati manusia itu tentu tidak sama dengan fisik liver itu Bapak dan Ibu, ya. Hati manusia itu suatu karunia yang Allah berikan, sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau liver itu Bapak Ibu, kalau sakit ada dokternya. Penyakit liver misalnya ada, bisa diobati. Tapi bukan itunya. Kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai manusia untuk memahami, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itulah hati manusia tadi, tempat bersemayamnya iman. Ibu bapak kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, perkara yang dapat menjadikan amal ibadah kita itu bisa rusak. Yang ketiga adalah hubbud dunya, berlebih-lebihan mencintai dunia. Sederhananya Bapak Ibu, setiap kita pasti punya keinginan untuk punya harta. Setiap orang normal pasti ingin punya jabatan. Ada keinginan untuk mendapatkan itu. Kalau kita terlalu cinta kepada harta, misalkan kemarin kita sudah melewati Idul Adha, Idul Hajj ataupun Idul Kurban. Kalau kita punya tabungan 3 juta, terlalu sayang kita dengan uang 3 juta itu, tidak mungkin bisa kita mendaftar untuk ikut kurban. Kalau kita terlalu berhitung dengan ibadah, untuk beribadah, orang kapai haji sekarang lebih kurang 55 juta. Nunggu pula sekian puluh tahun. Kalau Nio capek, haji plus 5 atau 6 tahun menunggunya. Tapi biayanya di atas 300 juta. Nah, kalau ukurannya dunia Bapak Ibu, daripada dipakai untuk pai haji, bayinya 300 juta atau 500 juta, haji peroda, biarlah dibuat kos-kosan misalnya kan. Itu kalau hitungannya dunia. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, ini yang akibatnya. Yang mestinya nikmat Allah itu bisa digunakan sebagai sarana ibadah, tidak jadi beribadah karena terlalu sayang tadi, terlalu cinta kepada dunia tadi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, ini penyakit sebenarnya Bapak Ibu. Terlalu cinta kepada dunia ini salah satu penyakit hati, dan ini harus kita waspadai. Kenapa? Karena dunia ini Bapak Ibu tidak akan bisa kita miliki, tidak akan bisa kita dapatkan sepenuhnya. Dan kalaupun kita dapatkan, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kan lo nado wadanga orang mati walaupun banyak pitihnya, kepengnya, kan tidak sampai masuk ke dalam kubur. Kau sampai dimasukan tidak boleh dalam agama kita Bapak Ibu. Pastinya gali di ahli waris, nyambil balik, encak disimpan di rumah atau dipakai. Jadi Bapak Ibu, hubbud dunya ini salah satu yang dapat menggerogoti amal. Terlalu cinta kepada dunia membuat kita tidak maksimal dalam beribadah. Karena ibadah ini kan ada banyak juga macamnya Bapak Ibu. Ada ibadah yang bisa dilakukan hanya dengan jasadiyah. Misalkan solat. Solat itu kan secara materi kan tidak butuh modal yang begitu besar. Ndak bana alun bana rancak saja awak kan bisa jawab solat di rumah, bisa juga di musola, bisa juga. Tapi ada ibadah itu yang seperti ibadah haji misalnya. Itu kan tidak cukup hanya keinginan saja untuk pai. Harus punya istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berhaji itu mesti punya kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Apa kemampuan yang harus dimiliki? Tidak cukup keinginan saja, niat saja. Pertama, istita'ah dari segi fisik. Harus sehat, kuat,
Nah, dia mampu melakukan perjalanan itu. Yang kedua, istita'ah dari aspek finansial, keuangan. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, ada ibadah itu yang menuntut maliyah, harta benda kita, seperti zakat ataupun infak, sedekah, wakaf, bisa dengan uang, bisa dengan harta, termasuk juga ibadah haji. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita terlalu cinta kepada dunia, ibadah maliyah ini akan sulit kita lakukan ini. Nah, jadi ini sangat penting kita perhatikan Bapak Ibu, agar jangan terlalu mencintai dunia. Dan itu pula lah sebenarnya salah satu pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Dalam mimpi 3 malam turut-turut, mimpinya sama, bahwa Nabi Ibrahim diperlihatkan dalam mimpinya bahwa beliau menyembelih anak kandungnya Nabi Ismail. Maka Bapak dan Ibu, Nabi Ismail itu ada yang mengatakan ini perumpamaan sesuatu yang kita cintai. Ada yang cinta harta, ada yang cinta keluarga, ada yang cinta dengan jabatan dan lain-lain. Maka dengan ibadah kurban, kita sedang diajarkan oleh Allah untuk menyembelih sifat terlalu cinta terhadap dunia tadi. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, yang dapat menjadikan amal kita menjadi rusak ataupun berkurang. Yang keempat adalah tulul amal, berpanjang-panjang angan-angan. Nah, jadi Bapak Ibu, kan ada syair Taufik Ismail, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau diambil positifnya, ini optimis nih. Orang itu harus hidupnya optimis. Tapi di sisi lain Bapak dan Ibu, kalau kita hidup itu punya atau ada keinginan angan-angan yang terlalu panjang, akibatnya apa dalam beramal? Kita suka menunda-nunda amal. Deh, kan masih ada waktu besok. Tahun besok kan masih bisa aja ikut kurban. Tahun besok kan bisa aja pergi haji. Tahun besok kan masih ada aja waktu untuk solat. Tahun kini biarlah izin dulu, istirahat dulu solat misalnya kan. Tahun besok masih ada. Besok masih ada hari. Bapak dan Ibu, kalau angan-angan itu terlalu panjang, ini bisa membuat orang malas dan suka menunda-nunda untuk beramal. Padahal kita tidak tahu Bapak dan Ibu sampai batas mana ajal kita itu akan datang. Kita tidak diberitahu berapa umur kita di dunia. Nabi hanya memberi isyarat Bapak dan Ibu, inna a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in amin. Rentang usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi kalau umpamanya masih 20 tahun, 30 tahun, lai lama lai mah. Besok sajalah bertaubatnya. Besok sajalah kalau umur 40 baru ke solat. Bapak dan Ibu, alun tentu sampai usia kita seperti itu. Artinya, kalau kita punya pandangan hidup berpanjang-panjang dalam angan-angan, maka ini dapat mengurangi nilai amal kita. Yang harusnya bisa kita gunakan waktu itu untuk beribadah, tapi karena merasa masih ada waktu, masih lama lagi hidup kau, masih ada kesempatan lagi, maka Bapak Ibu suka menunda-nunda dalam beramal. Yang kelima Bapak Ibu kaum muslimin, yang dapat menggerogoti amal ibadah kita itu, yang kelima adalah qillatul haya, tipisnya rasa malu. Bapak Ibu, malu merupakan salah satu bahagian dari iman. Dalam hadis Nabi dikatakan, iman itu punya cabang antara 60 atau 70 cabang kata Nabi. Yang paling tinggi daripada cabang keimanan itu qaulun la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah cabang iman itu adalah seseorang yang menyingkirkan duri dari jalan, lalu dia khawatir jangan-jangan nanti
Duri itu akan menusuk ataupun mengganggu orang yang melewatinya. Lalu kata Nabi, al-haya'u syu'batum minal iman, atau dalam riwayat yang lain, al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu merupakan bahagian daripada iman. Nah, ibu bapak kaum muslimin, iman dan sifat malu atau rasa malu itu kata Nabi, dia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya hilang, maka pergi kedua-duanya. Iman ada, tapi tidak ada punya rasa malu. Itu tandanya imannya sudah hilang. Dia punya rasa malu, tapi dia tidak beriman. Berarti itu pun juga sama, tidak ada kedua-duanya. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi SAW, al-haya'u wal iman qurinan jami'an. Antara malu dan iman itu dia selalu bersama-sama. Kemudian kata Nabi, fa idza rufi'a ahadahuma rufi'al akhar. Bila salah satu di antaranya hilang, pergi, tinggal, maka hilang kedua-duanya. Dia tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Bagaimanapun kita mengaku saya ini orang beriman, tapi tidak ada punya sifat malu. Yang malu dimaksudkan itu bukan malu dalam kebaikan. Jadi kalau ada anak kita belajar, tidak dapat dia pelajaran, malunya batanya, atau tidak, bukan itu maksud malu yang diperintahkan tu Bapak Ibu. Lah modeko muawak kini kuan 50 tahun, 60, tapi yang baca Quran alun fasih, alun tahu hukum tajwidnya, belum sebaik yang harusnya kita bisa. Beraja awak batanyo, itu tidak perlu malu Bapak dan Ibu. Tapi untuk berbuat dosa, ini perlu kita punya sifat malu. Karena kata Nabi SAW, malu itu dia akan mendatangkan kebaikan. Dia orang kalau punya sifat malu, nan dikarajokannya pasti yang baik-baik. Nah, karena memang begitu Bapak dan Ibu. Nah, kalau sifat malunya sudah tidak ada, tentu dia akan mulai melakukan perbuatan maksiat. Karena ndak ada nampak dia orang, aman. Tapi kalau nyo punya iman, ada rasa malu di situ. Kalaupun dia sendirian, dia yakin Allah melihatnya, ndak jadi dia berbuat dosa. Bapak Ibu kaum muslimin, kata Nabi dalam hadis, al-haya'u khairun kulluh, bahwa malu itu adalah kebaikan. Jadi semuanya adalah kebaikan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu atau sifat malu tidak akan mendatangkan sesuatu dalam kehidupan kita kecuali kebaikan. Jadi kalau sifat malu sudah berkurang, apalagi sudah hilang, ini pasti Bapak dan Ibu, kita akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Dalam hadis yang lain, lebih keras lagi dikatakan oleh Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila engkau tidak punya rasa malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Ini perintah yang dimaknai dengan larangan. Nabi dari secara teks seperti memerintahkan, kalau tidak ada punya rasa malu, berbuatlah sekehendak hatimu. Tetapi Bapak dan Ibu, sebenarnya ini adalah dalam bentuk larangan dari Nabi. Kalau kita tidak lagi punya rasa malu, berbuatlah anan katuju dia awak, kira model itu. Artinya apa? Nabi melarang kita berbuat semena-mena. Karena itu harus punya rasa malu. Ibu dan Bapak kaum muslimin jemaah rahimakumullah, yang terakhir, perkara yang dapat menjadikan amal kita tergerogoti, yang keenam adalah zulmun la yantahi, kezaliman yang sulit untuk dihentikan. Kalau kezaliman sudah menjadi kebiasaan, sulit untuk menghentikannya, sulit untuk meninggalkan perbuatan zalim. Tentu Bapak Ibu, kalau sudah jadi kebiasaan berlaku zalim, tentu banyak perbuatan dosa ataupun maksiat yang dilakukan dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berada di dalam kebaikan, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Tuhanku
yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, tetapkan hatiku di dalam agamamu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.